Salam sejahtera, saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Pembahasan perikop kita pada hari ini adalah rumah Bapa. Diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 31. Biarlah benih firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Amin. Kita akan membaca ayatnya. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Di sini Tuhan mengajari kita untuk tidak gelisah dan tidak ragu, bahwa Dia memberikan kita jaminan kerajaan surga kepada kita jika kita percaya kepadanya tanpa keraguan, dan kita mau melakukan kehendak-Nya dalam firman Tuhan dan menjauhi segala larangannya, karena Tuhan telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Kata Thomas kepadanya, kita baca ayat selanjutnya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Di sini muridnya bertanya kemana dia akan pergi dan kemana jalan yang akan dituju olehnya. Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia adalah jalan yang harus mereka tuju, dan menegaskan bahwa tidak ada jalan lain selain Dia. Jika kita mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita tahu kehendak-Nya dalam hidup kita, dan Tuhan akan memberikan arahan apa yang harus kita lakukan di setiap aktivitas hidup kita. Kita baca ayat selanjutnya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Filipus juga salah satu dari murid Yesus yang bertanya kepadanya keinginannya untuk melihat Bapa. Lalu Yesus menjelaskan secara tegas bahwa sudah sekian lama Yesus bersama-sama dengan mereka, namun mereka tidak mengenal Dia secara pribadi. Jadi dalam pemikiran mereka bahwa Yesus itu bukan Bapa. Namun, Yesus menjelaskan lagi bahwa sekian lama Yesus bersama-sama mereka dan karakter Yesus adalah pribadi Bapa itu sendiri. Yesus menjelaskan bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Di sini bentuk daripada pribadi Allah Tritunggal. Yesus mengajari kita bahwa jika kita melekat erat dengannya, maka kita akan menjadi satu dalamnya. Kita akan merasa lebih peka mendengar suaranya dan apa yang kita kehendaki dalam keseharian aktivitas kita. Tuhan akan menuntun kita, dan jika kita dalam bahaya, Tuhan akan melindungi kita. Bahkan jika rencana kita salah, Tuhan bisa menggagalkan karena demi melindungi kita dari yang jahat. Perlu dicatat bahwa kemelekatan kita dengan Yesus akan menghasilkan buah roh yang pernah kita bahas di video sebelumnya di Galatia pasal yang kelima ayat 22-26. Tuhan juga menjelaskan bahwa apa yang kita minta akan dikabulkan ini dalam arti meminta sesuatu dengan hati yang takut akan Tuhan. Berarti orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan tidak akan meminta sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Pasti jika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita pasti meminta permohonan doa kepada Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya, jika si A tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia akan berdoa agar dia cepat kaya dengan menghalalkan segala cara. Ini adalah contoh yang keliru. Contoh si B yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia akan berdoa agar Tuhan memberikan dia pekerjaan sesuai Tuhan kehendaki, yang sesuai kebenaran firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang sekitarnya. Saya tambahkan lagi bahwa jika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, itu benar-benar permohonan kita itu akan seirama dengan keinginan Tuhan. Jadi dulu sebelum saya mengenal Tuhan lebih dalam, saya pikir itu semua permohonan saya itu akan dikabulkan. Makanya waktu tidak dikabulkan saya kecewa pada saat itu, waktu saya tidak mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya ya. Jadi setelah saya lahir baru, saya mengerti kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus kasih saya pewahyuan, hikmat. Jadi di sini dikatakan bahwa segala sesuatu, segala doa kita akan dikabulkan Tuhan. Itu dalam konteks sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada doa yang di luar kebenaran firman Tuhan atau isi dari perintah Tuhan itu tidak mungkin keluar dari jalurnya gitu ya, saudara-saudari. Jadi yang pastinya di sini saya akan menekankan bahwa permohonan keinginan doa kita pasti akan seirama dan tidak akan melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi saya harap saudara-saudari di sini tidak mensalahartikan bahwa semua keinginan kita pasti terkabul, tetapi keinginan kita yang berdasarkan konteks firman Tuhan. Contohnya ini kesaksian saya ya, kesaksian hidup saya. Pada saat almarhum ayah saya itu sakit, dia dibawa ke rumah sakit. Terus saya berdoa di situ, kami berdoa sekeluarga di situ. Adik saya, ibu saya berdoa mohon kesembuhan kepada Tuhan. Tetapi saya mendapatkan suatu hikmat bahwa almarhum ayah saya itu akan sembuh. Nah, sembuh ini kan artinya luas ya, saudara-saudari. Sembuh di sini sembuh secara fisik jasmani kah, atau sembuh selamanya di kerajaan surga? Nah, pada saat itu dalam pemikiran saya pikir almarhum ayah saya itu akan sembuh secara fisik. Maksudnya sembuh secara langsung gitu kan. Nggak taunya setelah itu malamnya, sorenya dibawa ke UGD, terus ke rumah sakit yang A, terus dipindahkan lagi karena keadaannya sangat kritis, dipindahkan ke rumah sakit si B. Tidak taunya almarhum ayah saya telat penanganan, setelah itu meninggal dunia. Di situ saya, sebelum kejadian itu, pada saat di rumah sakit si A ini, saya mendapatkan hikmat ayah saya akan sembuh gitu kan.
Tidak taunya ayah saya sembunyinya bukan di dunia tetapi di dalam kerajaan surga. Jadi di sini kita belajar ya saudara-saudari, kita belajar agar kita ini bisa permohonan kita ini benar-benar bisa seirama dengan keinginan Tuhan. Jadi apapun kita ini ingin sesuatu nih, kita udah berdoa nih, tiba-tiba Tuhan kasih jawabannya bukan yang kita mau nih, nggak taunya B C D misalnya pilihannya kan, itu berarti Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Kenapa almarhum ayah saya tidak disembuhkan secara fisik? Mungkin kondisinya sudah fatal. Jika dia sembuh pun dia mungkin bisa cacat, mungkin ya, ini dalam pemikiran saya. Tapi semua itu hanya Tuhan yang tahu lah. Kenapa almarhum ayah saya umurnya cukup dikasih 50 ke atas, itu semuanya pasti rencana Tuhan itu indah. Dan kita semua di sini belajar bahwa kebenaran firman Tuhan itu harus benar-benar yang murni ya. Jadi saya berharap setelah kita belajar kebenaran firman ini, kita tidak mensalahartikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kan itu seperti suatu berkat ya untuk kita ya. Jadi jangan sampai firman Tuhan itu kita pikir tuh keinginan daging gitu ya, karena firman Tuhan itu sangat kudus, sangat suci, kudus, dan sangat benar. Jadi saya berharap teman-teman di sini, kita semua belajar, saya juga masih belajar juga, agar kita benar-benar minta pimpinan Roh Kudus untuk mengartikan kebenaran firman itu memang benar-benar firman Tuhan yang murni ya, saudara-saudari, yang murni, yang memang daripada kebenaran itu sendiri. Karena jangan sampai kita mengartikan kebenaran firman Tuhan itu atau disalahartikan bahwa kebenaran firman Tuhan itu keinginan daging, bukan ya, bukan. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang murni, yang suci, emas yang murni, itu perumpamaannya ya, seperti emas yang murni, yang benar-benar luar biasa, bisa membuat kita kuat dan teguh iman kita. Baiklah, kiranya saudara-saudari mengerti apa yang saya sampaikan. Saya berdoa agar Roh Kudus memberikan wahyu, roh hikmat, agar saudara-saudari mengerti dan menerima firman Tuhan ini dengan lembut dan mau dengar-dengaran kepada kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Kita membaca ayatnya lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Di sini murid Yesus yang bernama Yudas yang bukan Iskariot bertanya mengapa Tuhan hendak menyatakan dirinya kepada mereka. Tuhan hendak menyatakan dirinya karena Dia sangat mengasihi kita semua. Dan Tuhan menjelaskan, jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti menuruti firman-Nya dan pasti Tuhan akan berdiam bersama-sama kita. Berdiam di sini maksudnya menyatu atau menjadi satu dalam segala hal, termasuk kehendak Tuhan masuk ke dalam kehendak kita, dan firman Tuhan akan selalu ada dalam hati kita dan tingkah laku kita. Contohnya, jika ada orang yang menyakiti hati kita, maka kita akan mengampuni walau berat, tapi dalam berjalannya waktu, perlahan tapi pasti
bisa mengampuninya. Saya pribadi pernah disakiti seseorang dari segi perkataan dan sikap, dan saya belajar benar-benar mengampuni sampai bertahun-tahun. Proses pengampunannya maksud saya. Di sini saya diajar oleh Tuhan bahwa jika saya benar-benar mau mendekatkan diri dengan Dia, maka karakter saya sebagai pendendam harus hilang. Dan memang proses pengampunan sangat berat walau kadang jatuh bangun. Namun saya meminta pertolongan Tuhan agar hati saya dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, agar kebencian saya bisa berjalan dengan waktu bisa memudar. Dan saya bisa memaafkan orang tersebut dan berdamai dengan dia. Ayat selanjutnya kita baca, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi jika seseorang tidak mengasihi Tuhan, maka dia akan melanggar semua firman Tuhan yang benar, dan Tuhan hanya akan memberikan Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, memberikan kekuatan dan pemulihan dalam hidup kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Roh Kudus ini adalah pribadi Tritunggal. Kita akan mendapatkan Roh Kudus jika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika saudara-saudari ingin Roh Kudus masuk ke dalam hati dan berkuasa atas hidup saudara-saudari, saya akan menuntun saudara-saudari berdoa nanti di akhir video ini. Jadi, jika kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita berhak untuk mendapatkan Roh Kudus. Namun kita juga harus membaca Alkitab kita dan melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita, agar Roh Kudus memenuhi hati kita dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, dan kita janganlah gelisah dan gentar hati, karena Tuhan akan menyertai kita selamanya. Kita baca ayat selanjutnya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudara-saudari, saya akan sedikit memberitahukan tentang yang tadi yang di bawah ini, yang tulisannya karena Tuhan akan menyertai kita selamanya. Jadi di sini penyertaan Tuhan itu dalam segala aspek ya, dari duka maupun suka ya, saudara-saudari. Istilah Allah Tritunggal yang kita bahas ini adalah 3 pribadi di dalam satu Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya memiliki hakikat yang sama, tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Ketiga pribadi dalam Tritunggal memiliki sifat-sifat ilahi, esensi hakikat natural, serta dasar yang sama. Semuanya berada dalam satu kesatuan dan selalu bertindak bersama-sama. Meski terdiri dari 3 pribadi, Allah tetaplah satu. Tidak ada Allah yang lain menurut ayat demi ayat ini. Ayat demi ayat yang kita tadi bahas ya teman-teman, bahwa Tuhan dengan jelas membicarakan ketiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh. Roh itu Roh Kudus. Kata Bapa dalam ayat-ayat yang kita baca tadi merupakan bentuk tunggal. Jika dilihat
secara keseluruhan, ayat ini memaparkan bahwa Allah adalah satu, namun tiga, dan tiga namun satu. Karena Yesus selalu membahas bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan membahas juga tentang jalan kebenaran, dan membahas juga tentang jalan kepada Bapa hanya melalui Yesus. Jika saudara-saudari mau dipenuhi oleh Roh Kudus, saya menyarankan saudara-saudari yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara-saudari dapat menerimanya terlebih dahulu dengan rendah hati. Jika saudara-saudari yang rindu dipenuhi Roh Kudus, namun sudah menerima Yesus dan hidup masih dalam dosa, lebih baik bertobat karena kita tidak tahu kapan nafas kita terhenti. Baiklah, kita mulai berdoa. Saya berdoa agar Tuhan tuntun saudara-saudari mengerti akan apa yang kita minta. Baiklah, saudara-saudari, siapkan hati kita. Saya berharap saat saudara-saudari berdoa, ini kondisinya tenang ya, biar nanti pikiran, hati, roh, jiwa, tubuh saudara-saudari lebih fokus. Saya berharap jika kita mulai doa ini, saya berharap kondisi tempat saudara-saudari itu dalam kondisi yang hening atau tenang agar biar lebih fokus. Baiklah, kita mulai membaca doa ini ya. Biar saudara-saudari siapkan hati juga ya, dengan kerendahan hati, dan hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Amin. Baiklah, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah ke dalam dasar hatiku yang paling dalam. Dengan kerendahan hati, aku memohon pengampunan atas segala dosa-dosaku yang telah aku perbuat. Bantu aku untuk dapat meninggalkan dosa-dosaku yang Engkau benci. Aku tidak sanggup meninggalkan dosa-dosaku dengan kekuatanku sendiri. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu agar aku mampu untuk meninggalkan dosa-dosaku. Aku sebutkan nama. Saya menyebutkan nama saya Elizabeth, jadi saudara-saudari sebutkan namanya sendiri ya. Saya ulangi lagi ya, yang bagian namanya. Aku, Elizabeth, memohon agar Yesus menyucikan dan menguduskan roh, jiwa, tubuhku dari segala dosaku, dan aku mengizinkan Tuhan Yesus masuk ke dalamku dan berdiam di dalamku selamanya. Aku meminta Tuhan Yesus memberikan aku Roh Kudus untuk mengubah hidupku sesuai kebenaran firman Tuhan, menuntunku ke jalan yang benar, dan memampukan aku menjauhi segala larangannya. Aku telah ditebus oleh darah Yesus yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosaku. Dan aku sekarang menjadi anaknya, dan aku akan melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kelak aku akan mendapatkan tempat di surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, tinggal bersamanya selamanya. Amin. Baiklah saudara-saudari dalam Kristus Yesus, sampai di sini pembahasan kita. Biarlah Roh Kudus yang membimbing saudara-saudari untuk dapat lebih lagi memahami apa yang kita bahas pada tema Alkitab ini. Bagi saudara-saudari yang butuh dukungan doa, bisa DM atau chat saya. Kita di sini akan bersama-sama saling mendoakan dan menguatkan. Jika ada yang mau bersaksi juga bisa langsung aja menghubungi saya. Di konten saya ini kita akan berfokus pada pujian penyembahan Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukannya ya. Kebenaran firman Tuhan, saling mendoakan, kesaksian yang pastinya hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita semua dan diberkati untuk menjadi berkat kepada sekeliling kita. Sampai di sini pembahasan kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai dalam kasih Kristus. God bless you.